menjadi masalah bukan itu. Apa dia kata? Kau ini sudah tak sunnah, melakukan perbuatan tercela, kata dia. Islammu nggak benar, kata dia. Wah, itu lebih berbahaya itu, Pak. Sampai-sampai bisa mengindikasikan orang atau mengidentifikasi orang dengan Islam yang nggak benar. Itu alumni pesantren, Pak, yang tidak dibenarkan itu. Kawan satu sekolah dibilangnya Islamnya nggak benar. Rukun imannya masih sama, rukun Islamnya sama, nggak ada yang berbeda. Tapi dianggap tidak sejalan dengan mereka. Dan itu frontal, Pak. Itu muskilah. Pertanyaannya saya kembalikan kepada kawan saya. Bagaimana pemahaman dia tentang Islam itu? Ketika ditanya begitu dia nggak bisa jawab. Kami menjalankan apa yang sesuai dengan yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau cuma sampai di situ, Bapak Ibu, selesai kita, Pak. Selesai. Tahukah selesai? Tidak bisa kita memperdebatkan hal demikian, Pak. Poin terakhir yang kelima kata para ulama yang menjadi atau penyimpangan sebab terjadi penyimpangan akidah tadi yang kelima, ghulu. Tahu ghulu, Bapak Ibu? Berlebihan. Tidak boleh, Pak. Kata Allah dalam Al-Quran, la taghlu fi dinikum. Jangan kalian berlebihan dalam agama kalian. Ingat kalimat ini baik-baik. Ada persoalan, ada, Pak. Orang hari ini tuh tanpa ilmu berlebihan dalam beragama. Kita ambil contoh, suami istri bisa berkelahi, bisa mau bercerai hanya karena soal sujud, kaki duluan atau tangan duluan. Itu bisa berkelahi, Pak, mau bercerai. Apa kata dia kepada saya? Bahkan mohon maaf, ini kasus kawan saya sendiri. Wan, katanya, Ana mau tanya sama ente. Boleh Nabi lagi itu. Apa? Ana mau beristrikan orang dengan kelompok si A gitu. Sementara Ane ini orangnya beginilah gitu. Itu apa kata dia, Wan? Apa? Ane ini orang tidak sunnah, kata dia, karena masih merokok. Oke. Kalau persoalan itu prinsip sebelum menikah, silahkan. Misal perempuan yang nggak suka dengan laki-laki merokok, wajar tak wajar? Wajar. Yang menjadi masalah bukan itu. Apa dia kata? Kau ini sudah tak sunnah, melakukan perbuatan tercela, kata dia. Islammu nggak benar, kata dia. Wah, itu lebih berbahaya itu, Pak. Sampai-sampai bisa mengindikasikan orang atau mengidentifikasi orang dengan Islam yang nggak benar. Itu alumni pesantren, Pak, yang tidak dibenarkan itu. Kawan satu sekolah dibilangnya Islamnya nggak benar. Rukun imannya masih sama, rukun Islamnya sama, nggak ada yang berbeda. Tapi dianggap tidak sejalan dengan mereka. Dan itu frontal, Pak. Itu muskilah. Pertanyaannya saya kembalikan kepada kawan saya. Bagaimana pemahaman dia tentang Islam itu? Ketika ditanya begitu dia nggak bisa jawab. Kami menjalankan apa yang sesuai dengan yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau cuma sampai di situ, Bapak Ibu, selesai kita, Pak. Selesai. Tahukah selesai? Tidak bisa kita memperdebatkan hal demikian, Pak. Persoalan ini berat dan panjang. Dan yang melihat Nabi beribadah itu tidak satu orang. Yang melihat Nabi beribadah itu tidak satu orang. Di belakang Nabi itu sahabat 60 orang. Sangat mungkin terjadi perbedaan. Coba bayangkan. Hadisnya cuma berbeda satu tingkatan. Hadis pertama tentang turun pakai tangan. Hadis kedua itu dengan pembahasan lain. Hadis yang ketiga turun pakai lutut. Coba bayangkan karena ketidakpahaman kita terhadap ilmu tadi. Kita ambil contoh. Orang takbirnya begini, Allahu Akbar. Ada yang takbir begini, Allahu Akbar. Apa kata dia? Sesat tuh yang takbir begini itu. Jangan salah, men, sesatkan dulu. Nah, itu kedangkalan pemahaman. Yang lebih berbahaya lagi gulu ini. Apa yang kita sebut dengan bahayanya gulu? Berlebihan. Yang dimaksud dengan berlebihan itu cuma satu, Pak. Cuma satu pemahamannya, menganggap diri paling benar. Sehingga dampak daripada menganggap diri paling benar, mengkafirkan, menyesatkan dan membid'ahkan orang lain. Itu yang akan muncul dari pemahaman yang sangat berbahaya itu. Dan ingat Bapak Ibu, pemahaman seperti ini kata para ulama, ini pemahaman yang berbahaya, sangat berbahaya sekali. Loh, ini kita nggak kemana-mana ya Bapak Ibu ya. Tapi ini poinnya kata para ulama, ghulu. Boleh tidak kita mendalami ilmu agama? Boleh, Pak, tak ada salah. Kita tidak dipersoalkan.
Bahkan kita ini radikal terhadap agama, wajib. Radikal terhadap agama itu wajib. Yang dilarang itu radikalisme, ekstremisme. Yang dibenarkan itu radikal, mendalami ilmu agama, itu radikal namanya. Bapak ibu sholat 5 waktu di masjid, itu namanya radikal namanya. Radikalisme kalau bapak ibu mencaci maki orang lain dan menyalahkan yang lain, menganggap kita paling benar, dan yang tidak sejalan dengan kita, kita harus bunuh, kita harus asingkan. Itu yang disebut dengan radikalisme dan ekstremisme. Sampai di sini bisa dipahami bapak ibu ya. Ini poin penting. Sekarang 5 poin tadi bapak ibu, 5 poin ini akan bapak ibu temukan. Maka insya Allah kalau kita bertemu lagi dengan izin Allah, kalau tak ketemu berarti dengan izin Allah juga, akan kita sampaikan poin bagaimana cara kita selamat dan bagaimana cara kita memilah itu, agar kita bisa tahu mana yang benar, mana yang tidak benar, dan mana golongan-golongan. Tidak semuanya sesat. NU tidak bisa bapak ibu bilang sesat itu. Muhammadiyah tidak mungkin bapak ibu bilang sesat. Persis juga nggak bisa kita bilang sesat. Jamaah tablik nggak mungkin kita bilang sesat pak, selagi rukun Islam dan rukun imannya itu benar. Kita bahas di dalam bukunya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karangan Syekh Hasim Al-Asy'ari. Kalau dalam karangan beliau ini agak aman sedikit, tapi kalau dalam karangan yang lain kita sampaikan, itu agak berbeda sedikit. Jadi karangan-karangan ini juga menjadi poin penting. Buku itu menjadi persoalan juga bapak ibu. Oke bapak ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.